siapapun yang mau tinggal bersama Allah harus percaya kepada Kristus. Tanpa iman pada Kristus, tidak mungkin Allah berdiam dengan kita. Dan kedua, saudara, datanglah kepada Allah hanya melalui Yesus Kristus, karena Allah hanya mau bertemu. Tempat pertemuan itu Allah dengan manusia hanya Kristus. Allah tidak bertemu dengan kita hanya kalau kita ke gereja. Allah tidak bertemu dengan kita hanya karena kita beragama Kristen. Allah mau bertemu dengan kita kalau kita di dalam Kristus. Itu titik pertemuan. Center point-nya di situ. Di luar itu tidak bisa. Karena itu, pastikan saudara adalah orang yang percaya pada Kristus. Bukan hanya sekadar orang Kristen. Hari ini saya akan mengajak kita belajar firman Tuhan, melanjutkan seri khotbah kita, yaitu tentang Kristus di dalam Perjanjian Lama. Dan sekarang kita akan membahas Kristus di dalam kitab Keluaran, dan ini bagian yang kelima di dalam pembahasan kitab Keluaran. Nah, satu ayat yang seringkali diulang-ulang adalah Lukas pasal 24, ayat 27 dan 44. Dikatakan begini, lalu dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 44, harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Dan saya ulangi sekali lagi bahwa dari ayat ini berarti bahwa Kristus sudah muncul di dalam seluruh kitab Perjanjian Lama. Di ayat 27 itu, semua ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, 1, kitab nabi-nabi, 2, kitab Mazmur, 3. Ini adalah pengelompokan, 3 pengelompokan kitab Tanakh Taurat Yahudi. Terdiri dari Taurat, kitab-kitab Musa, lalu kitab nabi-nabi, dan Mazmur sebagai perwakilan dari kitab-kitab puisi. Kalau begitu sebenarnya seluruh Perjanjian Lama berbicara tentang Kristus. Hanya saja dia tidak berbicara secara eksplisit, tapi dia berbicara dalam simbol-simbol, di dalam lambang-lambang, di dalam tipe-tipe yang ada, gambaran-gambaran yang ada. Karena itulah maka menarik kalau kita dalam tanda petik berusaha menemukan Kristus yang sudah dinyatakan di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Nah, kita sedang ada pada pembahasan Kristus di dalam kitab Keluaran, dan saya sudah mengungkapkan kemunculan Kristus dalam kitab Keluaran di dalam beberapa hal. Pertama, Kristus di dalam anak domba Paskah, ya. Kita sudah pernah pelajari itu. Yang kedua, Kristus di dalam tiang awan dan tiang api. Lalu yang ketiga, Kristus di dalam mana di padang gurun. Lalu 2 minggu lalu kita bahas tentang Kristus dalam batu karang di dalam padang gurun. Dan sekarang kita masuk kepada yang kelima, yaitu Kristus di dalam kemah suci. Ini adalah bagian terakhir dari pembahasan kitab Keluaran. Setelah ini kita akan masuk ke dalam Kristus di dalam kitab Imamat. Ya, entah berapa seri saya juga belum tahu ya. Nanti bilangan, ulangan sampai Maleaki. Ya. Nah, sekarang kita fokus kepada Kristus di dalam kemah suci. Saudara-saudara, setelah Israel mengembara di padang gurun, ya, mereka dipimpin tiang awan, tiang api, diberi makan dengan mana dari langit, lalu juga minum dari batu garang, lalu Tuhan terus membawa mereka di dalam perjalanan bersama-sama dengannya. Dan kita bisa lihat bahwa Israel itu mereka selalu berkemah. Di mana-mana kalau istirahat mereka membangun kemah mereka dan tinggal di kemah sampai Tuhan perintahkan jalan lagi, kemah dibongkar, jalan lagi. Tuhan bilang stop, maka dirikan kemah lagi. Karena itu hidup mereka itu hanya dari kemah ke kemah. Nah, tapi saudara-saudara, pada satu titik Tuhan lalu menyatakan kepada Musa supaya mendirikan juga sebuah kemah bagi Tuhan. Dan kemah itulah
disebut sebagai kemah suci. Kemah suci ini dalam bahasa Latin adalah tabernakel. Jadi kalau saudara dengar istilah tabernakel, itu menuju pada kemah suci. Keluaran 25 ayat yang ke-8 bilang begini, mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Nah saudara, dan menarik sekali bahwa di dalam kitab Keluaran ini boleh dibilang bahwa pembahasan tentang kemah suci itu memakan hampir begitu atau hampir sebagian dari kitab Keluaran. Karena kalau saudara mulai melihat kitab Keluaran itu, mulai dari pasal 25 sampai pasal 40, semua bahas tentang kemah suci ini. Karena itu di situ Allah menjelaskan begitu banyak hal terkait dengan kemah suci ini, dan Musa yang diperintahkan untuk membuat kemah suci itu, Musa tidak boleh membuat kemah suci itu sembarangan. Dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk bikin ini, bikin itu semau dia sendiri. Tidak. Semua detail kemah suci itu diatur, ditetapkan oleh Tuhan dan harus diikuti detail demi detail. Di dalam Keluaran 25 ayat 9, dia bilang begini, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotnya, demikian harus kamu membuatnya. Berarti kemah sucinya modelnya apa Tuhan yang tentukan. Begitu juga dengan perabot-perabotnya. Ayat 40. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Berarti pada waktu Musa ketemu Tuhan, Tuhan sudah tunjukkan semua. Dan Musa harus membuat kemah suci persis seperti yang dia sudah lihat. Tidak boleh bikin yang lain. Dan ini menunjukkan bahwa kemah suci punya arti yang sangat penting. Karena itu Tuhan tidak mengizinkan manusia, dalam hal ini Musa atau juga pekerja Israel lainnya, merubah atau menambah sesuatu seturut pikiran mereka sendiri atau kemauan mereka sendiri. Nah, karena itu maka menarik bahwa hari ini saya akan mengajak saudara semua, mari kita belajar soal kemah suci ini. Ya, saya bahas beberapa hal. Pertama, mari kita kenal kemah suci ini. Saya mau bahas ini lagi dalam beberapa hal. Pertama, mari kita lihat lebih dalam. Sebenarnya kemah suci itu apa? Nah, saudara-saudara, di dalam bahasa Ibrani itu ada 3 kata Ibrani yang tiga-tiganya merujuk kepada kemah suci ini. Kata Ibrani yang pertama adalah miskan, dan miskan itu artinya tempat kediaman, tempat berdiam. Dan miskan itu muncul dalam Keluaran 25 ayat 8. Supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Miskan. Jadi miskan itu adalah tempat kediaman. Kemah suci disebut miskan, artinya kemah suci adalah tempat Allah berdiam. Tempat kediaman Allah. Lalu yang kedua, saudara, kata yang kedua ini adalah Ohel Moed. Nah, Ohel Moed ini artinya kemah pertemuan. Itu di Keluaran 29 ayat 42. Di depan pintu kemah pertemuan. Maka kemah suci disebut Ohel Moed. Itu artinya apa? Kemah pertemuan. Maksudnya adalah di kemah itulah Tuhan bertemu dengan umatnya. Maka Tuhan bertemu dengan umatnya di dalam kemah itu, tidak di luar kemah. Lalu yang ketiga, kata Ibrani yang ketiga adalah mikdas. Dan mikdas itulah yang muncul di dalam Keluaran 25 ayat 8. Mereka harus membuat tempat kudus. Mikdas. Nah, saudara-saudara, dari kata tempat kudus, kudus itu artinya terpisah, dikhususkan. Itu artinya kudus. Karena itu saudara-saudara, tempat kudus artinya tempat yang dipisahkan, tempat yang dikhususkan bagi Tuhan. Maka di sini kita lihat ada miskan, Ohel Moed, dan mikdas. Dan ketiga kata ini memang menjelaskan makna dari kemah suci. Miskan
menekankan tempat Tuhan berdiam. Ohel Moed menekankan Tuhan bertemu dengan umatnya. Mikdas menyatakan tempat itu kudus, khusus bagi Tuhan. Nah, tapi saudara harus dipahami bahwa kalau dikatakan di sana Allah berdiam, Tuhan berdiam di dalam kemah itu menjadi tempat kediaman Tuhan, itu tidak boleh dipahami seolah-olah Tuhan tinggal di sana secara harfiah. Tidak. Karena mana mungkin ada kemah yang menampung Tuhan. Jangankan kemah, rumah, istana pun sebenarnya tidak bisa menampung Tuhan. Alam semesta ini pun itu terlalu kecil bagi Tuhan. Itulah sebabnya waktu Raja Salomo selesai bikin bait Allah, dia berdoa, dia bilang begini, 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat membuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Tuhan terlalu besar. Dia Allahu Akbar, dia terlalu besar sehingga tidak ada rumah yang bisa menampung dia. Karena itu kalau disebut kemah tempat kediaman Tuhan, itu tidak bermakna harfiah bahwa Tuhan tinggal di sana secara utuh dalam keseluruhan keberadaannya. Karena itu saudara-saudara, kalau dikatakan Allah berdiam di sana, maksudnya adalah bukan Allah terbatas, tapi Allah memilih tempat itu untuk menyatakan kehadirannya kepada umatnya. Peter Enns bilang, kemah suci bukan merupakan tempat kediaman Allah karena dia memerlukan sebuah rumah. Sebaliknya kemah suci adalah tempat yang dengan anugerahnya dipilih Allah menyatakan kehadirannya di tengah-tengah umat perjanjiannya. Nah saudara-saudara, kalau itu kemah suci, sekarang yang kedua, letaknya di mana? Tuhan suruh Musa bikin kemah suci. Ini artinya sepanjang mereka di perjalanan di padang gurun. Nanti setelah perjalanan di padang gurun selesai, maka kemah suci ini lalu dibuat permanen menjadi bait suci yang dibuat oleh Salomo. Sebelum bait suci, kemah suci, tabernakel. Nah kalau ini kemah suci dan itu sepanjang pengembaraan di padang gurun, letaknya di mana? Nah saudara-saudara, kita mendapatkan informasi dari kitab Bilangan. Lihat Bilangan 2 ayat 2. Orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Jadi orang di padang gurun itu, orang Israel kemah juga tidak boleh suka-suka kamu. Tidak. Masing-masing harus berkemah berdasarkan sukunya. Terus mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Lalu ayat 17. Sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan. Kenapa berangkat? Ini kemah bongkar pasang. Kan ini habis di sini Tuhan perintahkan jalan, kemah dibongkar, jalan lagi, berhenti, pasang lagi kemahnya, terus bongkar pasang, bongkar pasang. Maka itu tugasnya para imam itu untuk bongkar pasang. Sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan dengan laskar orang Lewi di tengah-tengah laskar yang lain itu sama seperti mereka berkemah. Dari situ kita bisa melihat waktu berkemah, kemah suci ada di tengah-tengah perkemahan Israel. Begitu juga waktu berjalan, kemah suci tetap di tengah-tengah dari perjalanan mereka. Kalau begitu sebenarnya posisi kemah suci itu, dia ada di pertengahan Israel yang dikelilingi. Jadi setelah kemah suci, lalu ada dulu imam-imam paling dekat di sana dari suku Lewi, dan setelah itu semua suku yang lain itu mengelilingi kemah suci itu. Jadi kira-kira nampak seperti di gambar ini. Nah, disitulah kemah suci ada di tengah-tengah Israel. Tidak di pinggir, tidak di sudut-sudut mana-mana, tapi harus di pusat dari umat Allah, yaitu Israel. Yang ketiga sekarang, mari kita lihat struktur bangunan ini. Sekali lagi, ini bukan bangunan permanen seperti zaman Salomo.
Kemah ini dirancang untuk bongkar pasang karena mereka sedang dalam pengembaraan. Dan saudara-saudara, secara umum kemah suci itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama disebut pelataran atau halaman. Lihat Keluaran 27 ayat 18. Panjang pelataran itu harus 100 hasta. Pelataran, halaman. Lalu Keluaran 26 ayat 33 menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Jadi sudah ada pelataran halaman, lalu ada tempat kudus, lalu ada tempat maha kudus. Berarti kemah suci itu bagi 3 ini. Pelataran, tempat kudus, tempat maha kudus. Kita lihat dengan Ibrani pasal 9. Sebab ada dipersiapkan satu kemah, yaitu bagian yang paling depan. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut sebagai tempat maha kudus. Jadi ada pelataran, tempat kudus, tempat maha kudus. Kalau saudara lihat gambar ini, saudara bisa dapat gambaran ya, bahwa di sekelilingnya itu adalah pelataran, lalu ada tempat kudus yang warna merah itu, lalu tempat maha kudus yang warna kuning. Itu modelnya. Nah, sekarang saya mau jelaskan satu-satu. Pertama, mari kita bahas soal pelataran ini. Saudara, pelataran ini bentuknya persegi panjang yang kalau saudara lihat di Keluaran 27 ayat 18 versi Indonesia sehari-hari, layar di sekeliling pelataran itu panjangnya 44 meter, lebarnya 22 meter, tingginya 2,2 meter. Ya. Jadi 45 kali 22,5 kali 2,25. Itu yang pelataran itu ya. Di pelataran itu, nah pelataran itu dipagar keliling. Keluaran 27. Untuk pelataran itu harus dibuat layar dari lenan halus yang dipintal benangnya, ayat 18, dan alas-alasnya harus dari tembaga. Jadi ada tembaga-tembaga besi, lalu dipagar keliling dengan kain putih, kain lenan putih. Kalau saudara lihat gambar ini, kira-kira, nah dipagar keliling begitu. Atau mungkin lebih jelas begini. Nah, dipagar keliling putih, dan saudara, kenapa harus dipagar? Untuk menyatakan wilayah yang dipagar di dalam itu wilayah yang kudus. Kemah yang suci, wilayah yang kudus, yang memisahkan wilayah itu dari dunia luar. Kenapa pagarnya harus dengan kain lenan putih? Karena kain putih itu simbol dari kekudusan Tuhan. Ya. Karena itu Musa tidak boleh pilih warna sembarang. Aku mau warna ungu. Tidak bisa ya toh. Nah, Tuhan tentukan warna putih, kamu pakai warna putih. Karena itu simbol kekudusan. Nah, setelah ada pagar putih itu, lalu dibuatlah sebuah pintu di sisi timur. Ukurannya 20 hasta atau 9 meter. Yang terbuat dari kain biru, kain ungu, kain kermisi, dan lenan halus. Next, sudah bisa lihat ini ya. Ini kira-kira ada pintunya. Pintu masuk, begitu masuk ada halamannya, ada pagar putih yang mengelilingi. Nah, ini pelataran ini untuk apa? Halaman itu. Pelataran ini itu boleh dimasuki oleh seluruh jemaat. Boleh masuk ke situ dan di sanalah mereka membawa korban persembahan kepada Tuhan. Di sanalah mereka mengaku dosa-dosa mereka. Di sanalah mereka memberikan persembahan mereka, memberikan nasar mereka. Di sanalah mereka merayakan hari-hari raya agama Yahudi. Di sanalah mereka memuji-puji Tuhan di situ, di halaman. Mazmur 82, 84. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam.
jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataranmu, halaman-halamanmu. Mazmur 96 ayat 8. Bawalah persembahan, masuklah ke pelatarannya. Mazmur 104. Masuklah melalui pintu gerbangnya. Itu yang tadi pintu gerbang itu. Dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya. Dengan puji-pujian bersyukur kepadanya dan pujilah namanya. Berarti umat memuji Tuhan bukan di dalam gedung, tetapi di halaman. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Nah, saudara-saudara, berarti halaman itu tempat ibadah. Kalau gereja sekarang halaman itu tempat parkir. Saudara-saudara, nanti zaman kemudian ketika dia sudah jadi bangunan permanen Bait Allah, halaman tetap ada. Dan nanti kita bisa lihat bahwa orang-orang Yahudi, petinggi-petinggi kaki tangan imam besar Hanas itu, mereka lalu berjual beli di halaman Bait Allah. Yang ada pedagang kambing domba, burung merpati, penukar uang. Itu semua di halaman ini. Gara-gara di halaman ini maka mereka menghalangi orang beribadah. Itulah sebabnya Tuhan murka dan mengusir mereka, mengobrak-abrik semua usaha mereka di situ. Kenapa? Karena itu sama dengan mereka menajiskan tempat ibadah, menjadi penghalang tempat ibadah. Rumahku disebut rumah doa, pelataran itu kamu jadikan menjadi sarang penyamun. Ya. Nah, karena itulah maka pelataran mereka itu termasuk ke dalam seluruh kompleks kemah suci. Maka itu penting, bukan tempat yang tidak penting. Sekarang yang kedua. Yang kedua ini adalah ruang kudus. Nah, ruang kudus ini adalah ruang pertama setelah kita masuk ke dalam pelataran. Maka bangunan pertamanya adalah ruang kudus. Ukurannya 20 kali 10 kali 10 hasta, ya 9 kurang lebih 9 kali 4,5 meter kali 4,5 meter, ya. Dan yang ukuran itu disimpulkan dari beberapa bagian kitab Keluaran. Saudara, jadi setelah pintu masuk, kita masuk ke pelataran, lalu di dalam pelataran sana ada ruang kudus, lalu ada satu pintu untuk masuk ke ruang kudus. Kalau saudara lihat gambar ini, saudara lihat yang saya kasih bulatan putih itu, nah itu pintu di dalam sana. Yang pintu ini pintu masuk ke halaman, tapi di sana ada satu pintu lagi, itu pintu masuk ke dalam ruang kudus. Nah, ruang kudus ini untuk apa? Ruang kudus ini untuk memelihara ibadah dan penyembahan kepada Tuhan. Dan di tempat inilah imam-imam yang telah ditetapkan itu, mereka masuk dan melayani di sana. Mereka harus merawat seluruh perabot yang ada di sana dan melakukan aktivitas pelayanan di situ setiap hari. Dan itu menjadi pusat pelayanan para imam. Karena itu saudara, hanya imam yang boleh masuk. Yang bukan imam tidak boleh. Dan para imam yang masuk ke sana pun itu juga tidak boleh berpakaian sesuka hati. Tidak. Mereka ada pakaian khusus yang disebut sebagai pakaian kudus. Ya. Kalau saudara lihat, ini gambar seorang imam yang harus memakai pakaian ini untuk bertugas. Saudara lihat, warnanya putih, itu menyatakan kekudusan. Itu imam. Kalau imam besar lain lagi. Ya, kalau imam besar, waktu dia masuk ke sana, dia punya baju khusus yang dibahas dalam Keluaran pasal 28 dengan seluruh aturannya. Dan baju khusus itu namanya baju efod. Nah ini kalau ini imam ya, imam biasa. Yang ini imam besar. Saudara lihat perbedaannya luar biasa antara imam dengan imam besar. Nah, saudara-saudara,
Ini detail dari pakaian imam ini, saudara bisa baca di Keluaran pasal 28. Mungkin kalau nanti masuk kitab imamat, saya mau bahas detail dari pakaian-pakaian imam ini, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Ya, kalau saudara lihat itu, ada batu-batu permata di dadanya tuh ya, itu tidak sembarang itu. Ada berapa tuh? 12 kan? 12 tuh lambang dari 12 suku Israel. Dan saudara-saudara, imam itu harus punya janggut. Ya, supaya nanti kalau minyak dituang di kepalanya, turun dari janggut itu. Seperti embun, seperti minyak di kepala Harun. Nah, dari janggut turun ke jubah. Nah, kalau imam tidak punya janggut bagaimana? Ya kan? Jadi minyak dari kepala turun ke janggut. Nah, maka minyak akan mengalir dari janggut ini. Turun ke mana? Ke jubahnya. Ke jubahnya akan kena itu permata. Nah, ini adalah simbol dari umat Tuhan. Dan berkat dari Tuhan melalui imam itu turun dari imam sampai kepada seluruh umat. Itu tidak sembarang itu, ya. Itu diatur sedemikian rupa. Warna-warnanya itu diatur. Nah, tradisi itulah yang dibawa ke dalam gereja sehingga kita pakai stola juga ada warna-warnanya itu. Itu bukan sembarang-sembarang suka-suka saja, tidak. Itu semua ada aturan. Kapan pakai warna ungu, kapan merah, kapan putih, kapan hitam, kapan hijau. Ya. Tapi mungkin itu belum dapat pelajaran ya. Maka hari ini saya merah, saudara ungu. Ya. Ya. Nah, saudara, selain dari para imam itu tidak boleh masuk. Bahkan tidak semua orang Lewi masuk, bisa masuk. Kenapa? Karena tidak semua orang Lewi adalah imam. Imam pasti dari Lewi, tapi tidak semua Lewi orang itu adalah imam. Karena itu juga tidak boleh. Yang non-imam tidak boleh masuk. Bagaimana kalau masuk? Masuk hukum mati. Bilangan 18. Kepada perkakas tempat kudus dan kepada mesbah janganlah mereka mendekat. Nanti mereka mati. Orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Jangankan masuk, dekat saja tidak boleh. Mati. Kenapa hanya imam yang boleh masuk? Karena Tuhan menetapkan imam sebagai fungsi perantara antara dia dan Tuhan. Mereka, para imam, mewakili Tuhan di hadapan umat dan mewakili umat di hadapan Tuhan. Karena itu, tidak sembarang orang jadi imam. Supaya jadi imam, mereka perlu ditabiskan, dikuduskan, dan memakai pakaian imam untuk pelayanan mereka. Dari konsep itulah turun kenapa orang jadi pendeta harus ditabis. Jadi kalau tidak ditabis, jangan angkat diri jadi pendeta. Baru kursus 3 bulan, tiba-tiba di depan sudah pastor. Ya, hanya karena kamu bisa khotbah, tidak otomatis kamu langsung bisa jadi pastor, jadi pendeta. Itu ruang kudus. Sekarang yang ketiga, ruang maha kudus. Ini ruangan paling suci. Dan saudara-saudara, ruangan ini dipisahkan dengan ruang kudus. Ruang kudus langsung nyambung dengan ruang maha kudus, tapi dipisahkan. Dipisahkan pakai apa? Pakai sebuah tabir tebal atau tirai tebal. Dan itu pun ada aturannya. Keluaran 26, 31. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua. Dan kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat yang maha kudus. Jadi yang memisahkan tempat kudus dan tempat maha kudus itu adalah tabir atau tirai itu. Kalau saudara lihat gambar ini, saudara lihat di dalam sana itu loh, tempat ruang maha kudus. Tapi ini ada tabirnya atau ada tirainya yang mestinya tidak boleh dibuka. Tapi ya hanya karena supaya saudara lihat, saya rela membukanya. Ya. Nah, saudara-saudara, rekonstruksi dari
Keluaran 26 cukup panjang. Saudara akan melihat bahwa ruang Maha Kudus itu ukurannya 4 kali 5, 4,5 kali 4,5 kali 4,5. Artinya bentuknya itu sempurna sebagai kubus. Sebenarnya di dalam Alkitab ukurannya pakai hasta. Jadi 10 hasta kali 10 hasta kali 10 hasta. Maka di situ angka 10 itu penting karena di dalam simbolisme orang Yahudi, angka 10 itu menunjukkan tatanan kesempurnaan atau kelengkapan. Makanya hukum Tuhan itu diberikan, misalnya ada 10 hukum. 10 tula di tanah Mesir. 10 itu penting. Ini 10 kali 10 kali 10 itu menyatakan ide tentang kesempurnaan. Dan disitulah tempat Tuhan yang sempurna. Nah, saudara-saudara, yang boleh masuk ke sini, jangankan orang awam, imam saja tidak boleh. Yang masuk ke sini hanya imam besar. Tidak boleh juga masuk sesuka-suka kamu, tidak. Kamu hanya masuk, imam besar hanya masuk 1 tahun 1 kali pada hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian. Itu pun harus bawa darah kurban. Karena tanpa darah kurban, kamu tidak bisa masuk. Masuk 1 tahun 1 kali. Imamat 16 ayat 2. Jangan sembarang waktu dia masuk ke dalam tempat kudus yang di belakang tabir, menghadap tutup pendamaian yang ada di atasnya, agar jangan dia mati. Karena imam besar pun masuk sembarang hari, mati. Ayat 34. Sekali setahun diadakan pendamaian karena orang Israel, karena segala dosa mereka. Sekali setahun. Itu pun bahaya. Kalau imam itu buat kesalahan di dalam, dia bisa mati di dalam. Kalau dia mati di dalam, siapa mau jadi pahlawan? Pergi ambil. Maka dalam tradisi Yahudi, biasa imam besar itu dikasih giring-giring di kaki. Lalu waktu dia masuk, mereka los dengan tali. Tunggu 1 jam, Bapak Tua tidak ada gerakan-gerakan. Kering-kering, kering-kering. Kalau tidak ada ini lagi, tinggal tarik, itu pasti sumayat. Ya. Nah, saudara-saudara, imam besar hanya masuk 1 tahun 1 kali untuk hari raya pendamaian, tapi pakaiannya beda. Kalau imam besar hanya di ruang kudus hari-hari biasa, pakaiannya kebesaran tadi, penuh dengan warna emas tadi. Tapi khusus hari Yom Kippur, saat dia masuk ke ruang Maha Kudus, dia harus ganti pakaian. Pakaiannya bagaimana? Imamat 16 ayat 4. Dia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, artinya warnanya putih. Dia mengenakan celana lenan pada badannya. Dia harus mengikatkan ikat pinggang lenan dan mengenakan serban lenan. Itulah pakaian kudus. Semua harus dari lenan putih. Maka dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, modelnya dengan pakaian kayak begini. Ya. Kenapa? Kamu imam besar, hari-hari lain pakai pakaian kebesaran. Tapi hari Yom Kippur, hari pengampunan dosa, pendamaian dosa, lepaskan semua baju mewahmu. Pakai pakaian sederhana sebagai tanda kerendahan hati. Untuk membawa dosa umat ke hadapan Tuhan. Mohon penyucian. Dan harus putih. Kenapa? Karena itu simbol dari penyucian. Maka tidak boleh asal sembarang tentukan baju atau kain, warna kain. Tidak boleh. Ya. Nah, itulah ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Bentuk tampilan luar. Jadi saudara lihat ya, halaman tadi kan. Lalu ada ruangan di tengah halaman itu bagi 2. Ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Nah, ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu harus ditutup atapnya. Dua-dua itu. Bagaimana dan dengan apa ditutup? Keluaran 26. Kemah suci itu harus kau buat dari 10 tenda. Dan lenan halus yang dipintal benangnya dari kain ungu tua.
kain ungu muda, kain kermisi, dengan ada kerupnya. Kerup itu kayak malaikat dua berhadapan itu ya. Buatan ahli tenun, haruslah kau buat semuanya itu. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing, menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda harus kau buat. Juga haruslah engkau membuat kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Mulai dari ayat 7. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing. Kenapa bulu kambing? Karena ingat, kambing menjadi salah satu korban yang harus diberikan. Terus ayat 14, kulit domba jantan yang diwarnai merah. Kenapa? Karena ini berbicara tentang korban dari seekor domba warna merah, merah darah. Maka itu berbicara tentang darah dari seekor anak domba. Dan tudung dari kulit lumba-lumba. Kenapa kulit lumba-lumba? Kulit lumba-lumba ini agak keras dan dia tahan air, sehingga dia menjadi aman sebagai penutupnya, tetapi kelihatannya agak jelek. Ya, karena itu saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa nanti kita lihat bahwa tampilan luarnya itu memang karena ada kulit lumba-lumba di sana tidak terlalu bagus dibandingkan dengan dua yang di dalam. Nah, maka dari situ kita bisa melihat, coba saudara lihat ini, gambar ini, itu kira-kira tampilan luarnya seperti itu. Tapi karena ada seperti ini, sebenarnya tidak terlalu istimewa di luar ini. Biasa-biasa saja. Tapi yang istimewa justru di bagian dalam. Bagian dalam itu harus dibuat dari papan atau dari kayu penaga. Kayu penaga itu kayu akasia. Tapi bukan hanya itu. Ayat 29, pasal 26. Papan-papan itu harus kau salut dengan emas. Gelang-gelang itu harus kau buat dari emas, sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu. Dan kayu-kayu lintang itu harus kau salut dengan emas. Berarti saudara bayangkan, seluruh papan di dalam itu dari emas. Kayunya dilapisi emas. Gelang-gelang itu untuk apa? Gelang-gelang sini dari emas. Karena kayu kan harus masuk. Supaya kalau pindah tempat, bisa dipikul. Maka kayu pemikul itu disalut emas, gelang-gelangnya juga dari emas. Maka seluruh isi dalam itu tampilannya adalah tampilan emas. Beda dengan tampilan luar tadi. Kira-kira tampilan dalam ini, kalau ini dia dari kayu yang dilapisi emas, nanti ketika ada lampu menyala di sana, maka warnanya sangat menyala, seperti gambar ini, ya. Dia sangat menyala lampunya. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi terlihat bahwa di kemah suci itu luarnya sederhana. Bahkan mungkin tidak dianggap sebagai sesuatu yang terlalu istimewa, tapi bagian dalamnya nanti bersama dengan perabot-perabotnya itu sangat luar biasa. Sangat tampak, sangat mulia. Saudara lihat tampilan berikut ini, kalau kita sorot bagian dalamnya. Ya, luarnya biasa, tapi dalamnya itu luar biasa. Hamilton berkata, bagian luar kemah suci tampak relatif sederhana. Sementara bagian dalamnya memperlihatkan keindahan dan kemewahan yang luar biasa. Oke. Sekarang yang keempat. Mari kita lihat perabot-perabotnya. Di dalam pelataran, ruang suci, ruang maha suci, ada perabot. Mari kita lihat satu-satu. Pertama mulai dari pelataran. Di dalam pelataran ini, begitu kamu masuk dari pintuku, masuki gerbangnya. Begitu kamu masuk di situ, kamu langsung bertemu dengan yang pertama, mesbah korban bakaran. Ya, letaknya begitu masuk pintu langsung ketemu mesbah itu. Seperti di gambar ini. Masuk pintu ada mesbah di situ.
Keluaran 40. Mezbah korban bakaran ditempatkan di depan pintu. Kenapa taruh di depan? Karena waktu kamu mau masuk di kemah Tuhan, kamu pertama-tama harus ketemu mezbah itu. Mezbah itu adalah tempat di mana korban-korban diberikan. Detail ukurannya Tuhan berikan semua, termasuk peralatan-peralatannya. Karena disitulah korban bakaran diberikan. Binatang-binatang korban dibakar di sana. Kalau saya mau datang menghadap Tuhan, membawa korban, saya mau masuk pelatarannya, saya harus kasih korban di sana. Itu artinya bahwa saya tidak bisa bertemu Tuhan di dalam kemahnya tanpa ada pengorbanan. Makanya begitu masuk, langsung ketemu pintu ini. Ini gambar mezbahnya tuh seperti ini. Di bawah itu ada peralatan-peralatan sodok-sodok ini segala macam, karena bakar-bakar itu seluruh abu-abunya segala macam itu harus di-skop keluar sebagainya, itu di situ. Korban ditaruh di situ. Maka tidak ada orang bisa datang ke dalam pelataran itu tanpa korban. Ini prinsip yang Tuhan taruh sejak awal. Lalu yang kedua, saudara, ada bejana pembasuhan. Nah, bejana pembasuhan ini adalah dia persis lurus dengan mezbah korban bakaran. Di bagian depan itu, sehingga bejana ini itu dia posisinya di antara mezbah korban bakaran dan pintu masuk ruang kudus. Sudah lihat gambar ini? Ya, Keluaran 30 dulu ya. Haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan. Kau tempatkan itu di antara kemah pertemuan dan mezbah. Kau taruh air di dalamnya. Ini posisinya dia. Di situ tempatnya. Isi air di situ. Nah, bejana ini, kalau saudara lihat gambar berikut ini, itu modelnya. Itu harus dibuat dari tembaga. Dan menariknya, menurut Keluaran 38, dibuatlah bejana pembasuhan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani. Dibuat dari cermin. Jangan bayangkan cermin kita sekarang. Cermin zaman dulu itu dari tembaga. Dan cermin bagi perempuan pada waktu itu barang mewah. Ya, kemana-mana mereka bawa. Coba bongkar tas masing-masing sekarang, itu pasti ada banyak tuh yang bawa. Nah, dengan kata lain, kenapa harus dibuat dari cermin perempuan? Itu barang mewah bagi para perempuan zaman itu. Tapi, persembahkanlah barang mewahmu itu kepada Tuhan. Itu maksudnya. Nah, saudara-saudara, ini untuk apa sebenarnya? Itu bejana itu. Taruh air di dalam, itu khusus bagi imam untuk cuci kaki, cuci tangan. Sebagai apa? Sebagai simbol dari pengudusan. Keluaran 30. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Jadi kalau imam, biarpun dia imam, masuk ke kemah, ke ruang suci, ruang kudus, kalau tidak cuci tangan, cuci kaki, mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Dan ini berbicara soal pengudusan. Tuhan itu kudus, maka imam-imam yang melayani harus menguduskan diri. Tanpa pengudusan itu yang dilambangkan dengan cuci kaki dan cuci tangan, mereka tidak boleh masuk dan melayani. Dan itu berbicara soal prinsip kekudusan di dalam pelayanan. Dua saja ini ada di situ. Ada beberapa alat-alat tambahan lainnya, tapi yang paling inti dua. Sekarang masuk ke ruang kudus. Nah, saudara-saudara, di ruang kudus ini pertama kita ketemu meja roti sajian. Begitu kamu masuk ke pintu itu, sebelah kanan langsung ada meja roti di situ. Lihat pasal 40 ayat 22.
Ditaruhnya meja ke dalam kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara di depan tabir. Ya, coba lihat gambar ini. Nah, kira-kira waktu masuk, sebelah kanan ada meja. Meja ini dibuat dari kayu penaga akasia, disalut dengan emas murni dengan ukuran tertentu. Lalu di meja ini taruh 12 roti. Coba lihat gambar ini. Ada 12 roti di atas susun 2. Roti-roti ini ya, itu 12. Itu menunjukkan 12 suku Israel. Rotinya itu adalah roti yang dianggap roti yang kudus. Setiap hari Sabat roti-roti itu diganti. Ganti baru. Selama 1 minggu Sabat ganti lagi. Dan setelah hari Sabat roti itu menjadi bagian dari imam. Orang biasa tidak boleh makan roti ini. Ya, hanya imam yang boleh makan. Nanti ada kasus kan, ketika Daud dan rombongannya dikejar, kelaparan dan hampir mati kan, lalu mereka makan roti ini. Itu salah secara hukum Yahudi. Tapi itu ternyata tidak dipersalahkan di dalam Alkitab. Kenapa? Itu termasuk hukum seremonial. Kamu boleh taat acara upacaramu. Tapi kalau itu berkaitan dengan nyawa, mana lebih penting antara nyawa dengan hukum upacara? Nyawa, prinsipnya. Jadi itu contoh bilang, misalnya orang Yahudi tidak boleh makan babi. Itu kan hukum upacara. Tapi tahu-tahu kau naik pesawat lalu terdampar di mana-mana dan tidak ada apa-apa lagi di situ selain babi. Makan tidak? Makan. Kenapa? Karena prinsipnya nyawa lebih penting dari hukum seremonial. Tapi dalam keadaan normal tidak boleh. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya ini adalah pemeliharaan Tuhan kepada umatnya. Di situ 12 roti. Ingat, orang Yahudi makannya roti. Karena itu 12 roti di situ simbol pemeliharaan Tuhan. Lalu saudara, berhadap-hadapan dengan meja roti, di sebelah kirinya itu ada menorah. Menorah itu lampu, kandil, kekirian. Lihat gambar Keluaran 26 ya. Kandil itu berhadapan dengan meja. Jadi persis berhadapan. Lihat gambar ini. Nah itu berhadapan dia di sana. Ini lampu ini disalut dengan emas. Seperti itu. Next, lihat ini. Modelnya. Ada 7. 7 itu angka simbolis dalam budaya Ibrani sebagai angka kesempurnaan. Ya. Saudara baca di kitab Wahyu ada 7 roh Allah. Bukan berarti roh Allah ada 7. 7 roh Allah artinya roh Allah dengan seluruh kesempurnaannya. Gitu loh. Nah, saudara-saudara, lampu-lampu ini harus terus menyala. Di bawahnya itu ada minyak-minyaknya. Lampu ini tidak boleh mati. Saudara lihat struktur ini tadi. Di ruang kudus ini tidak, di ruang kudus dan ruang maha kudus tidak ada jendela satupun. Maka sumber cahaya dari luar tidak bisa masuk. Ditutup atapnya. Maka satu-satunya penerangan di sana hanya lampu ini. Maka lampu ini tidak boleh mati. Di ruang maha kudus tidak ada lampu. Gelap? Ya, karena itu tempat Tuhan dan Tuhan tidak butuh terang. Karena Tuhan sendiri adalah terang. Lalu maju ke depan ada mesbah ukupan. Mesbah ukupan dia sedikit maju dari kiri kanan meja dan kekirian, tapi di depan tirai ke ruang maha kudus. Pasal 40 ayat 6. Ditempatkanlah mesbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. Lihat gambar ini. Dia sedikit maju di sana. Ini harus disalut dengan emas, dengan ukuran-ukuran yang sudah diberikan. Kira-kira lebih jelasnya modelnya kayak begini. Ya. Nah, saudara-saudara, ini untuk apa? Di sini untuk membakar dupa. Membakar kemenyan atau ukupan. Itu harus dibakar di sini.
Coba lihat Keluaran 30. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah tetesan, kulit lokan, damar yang harum, kemenyan murni, semua harus sama banyak. Dengan itu harus kau buat ukupan, suatu ramuan yang dibuat menurut cara seorang ahli meramu, rempah-rempah, dibubuhi garam, murni dan kudus. Sebagian daripadanya harus kau tumbuk halus-halus, lalu taruh sedikit daripadanya di depan tabut hukum dan di kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Itulah bagian maha kudus bagi kamu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat, janganlah kamu membuat bagimu sendiri menurut campuran yang sama. Harus itu kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang membuat seperti itu untuk menciumnya harus dilenyapkan di antara bangsanya. Bakar ukupan di situ bukan untuk kamu. Itu dia arahkan kepada Tuhan. Kalau kamu mau buat pakai campuran lain, jangan pakai campurannya Tuhan. Kalau kamu pakai campurannya Tuhan, kamu mati. Jadi di hadapan Tuhan ada bau harum yang keluar di sana. Dan kita masuk lagi ke dalam. Sekarang kita masuk ke dalam ruangan Maha Kudus. Nah, di ruangan Maha Kudus ini ruang paling kudus, tempat Tuhan menyatakan diri. Di dalam ini hanya ada satu, yaitu tabut perjanjian. Ya, seperti ini. Tabut perjanjian di situ, di dalamnya ada 2 loh batu. Nanti kemudian Hari taruh mana di ujung pengembaraan. Dan juga tongkat Harun ditaruh di sana seperti yang saya sudah jelaskan. Dan saudara-saudara, nanti di atas peti itu, tabut itu, ditaruh satu tutup yang namanya tutup pendamaian. Ya, Keluaran 25. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian di atas tabut. Dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan padamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau di atas tutup pendamaian itu, di antara kedua kerup yang ada di atas tabut hukum itu. Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang kuperintahkan padamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Demikianlah seluruh perabot yang di dalam. Jadi ringkasnya kira-kira begini. Kalau sudah lihat gambar ini, itu persis seperti ini. Masuk pintu gerbang, ketemu mesbah korban bakaran. Ada bejana pembasuhan, masuk di sana ada meja sajian, ada kandil emas, ada mesbah dupa. Lalu di dalamnya ada tabut perjanjian. Ya, beberapa orang mencoba melihat ini, kayaknya bentuknya kayak apa? Kayak apa? Ada bilang, kayaknya bentuknya salib ya. Ya tentu itu menarik, tapi saya juga tidak terlalu melihat, tidak ada data yang cukup untuk penafsiran semacam itu. Sekarang sudah dapat gambarannya? Yuk, sekarang saya ajak kita sama-sama. Nah masalahnya sekarang saudara, ini sudah tidak ada lagi di kemah suci. Kemah suci sudah jadi bait suci. Bait suci Salomo dibuat model kayak begini, tapi bait suci Salomo sudah hancur di tangan Babel. Setelah itu bait Allah II zaman Esra Nehemia dipugar oleh Herodes, tapi sudah hancur lagi tahun 70 oleh Roma. Maka sekarang sudah tidak ada lagi. Saudara pergi ke Israel juga tidak bisa masuk. Tidak masuk juga tidak apa-apa, kan ada masjid saja. Tapi kalau saudara memang mau, tak usah jauh-jauh ke Israel. Pergi ke Balikpapan. Itu ada pendeta Samuel Kusuma, itu ada buat taman doa Balikpapan. Dia bikin miniatur tanah suci. Maka dia buat juga ini kemah suci. Dia buat bait Allah. Dia buat bait Allah persis seperti ukurannya. Makanya saya sudah pernah masuk sampai ruang Maha Kudus. Di tempat itu, hanya tidak mati. Sekarang saya ngajak kita, mari kita masuk, menelusuri dari luar pelataran. Ya.
Kira-kira seperti itu isi dalamnya. Oke, sekarang mari kita masuk pada poin berikut. Kristus di dalam kemah suci. Nah, saudara-saudara, ini sesuatu yang menarik untuk kita lihat bahwa memang tidak kebetulan bahwa Tuhan suruh kemah suci itu dibuat tidak boleh sembarang dan tidak boleh hasil kreativitas manusia. Tidak. Itu harus dirancang, harus diatur oleh Tuhan semuanya. Ukurannya, bahannya, tata ruangnya, perabotnya, sistem korbannya, pelayannya, semua diatur oleh Tuhan. Dan sebenarnya yang menarik adalah bahwa memang itu rencana khusus dari Tuhan. Di dalam Keluaran 25 ayat 9 dia bilang, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci, sebagai contoh segala perabotnya, demikian harus kamu buat. Sekali lagi, Israel dalam hal ini tidak menciptakannya, Tuhan yang merancangnya. Nanti penulis surat Ibrani bilang begini, Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka, pelayanan para imam, adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan pada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya. Engkau membuat semua itu menurut contoh yang ditunjukkan padamu. Nah, kenapa penulis surat Ibrani ngomong ini? Itu kan di perjanjian baru. Artinya penulis surat Ibrani mau katakan kepada kita bahwa sebenarnya kemah suci itu tipologi dari Kristus. Itu gambaran tentang Kristus. Karena itulah maka sebenarnya kenapa saya perlu jelaskan detail-detail seperti itu pada saudara. Karena semua itu ada kaitannya dengan Kristus. Maka sekarang mari kita melihat apa hubungan kemah suci yang saya cerita detail tadi dengan Kristus. Saya angkat beberapa fakta saja, terlalu banyak, tapi saya angkat yang penting-penting saja. Pertama, kemah suci adalah tempat Allah berdiam di tengah umatnya. Allah tidak tinggal di dalam rumah, seperti saya katakan tadi, tapi dia menyatakan dirinya di tengah-tengah umatnya di dalam kemah suci itu. Lihat ayat 8 Keluaran 25. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Nah, jadi dalam anugerahnya Tuhan yang tidak terbatas tempat itu berkenan menyatakan diri di tengah-tengah umatnya melalui kehadiran kemah suci itu. Dan kehadiran Allah itu kemudian bagaimana tahu Allah hadir di situ? Kalau muncul awan sebagai simbol kemuliaan. Keluaran 40. Lalu awan menutupi kemah pertemuan. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ayat 35. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Berarti kemah suci tempat kediaman Tuhan. Bagaimana tahu Tuhan ada di sana? Tuhan muncul di sana dengan awan. Maka awan itu bicara soal kemuliaan Tuhan. Tuhan hadir dalam kemuliaannya, berkenan diam di tengah umatnya lewat kehadirannya yang mulia itu. Tapi saudara, walaupun itu adalah kehadiran Tuhan, tapi tampilan luarnya tidak terlalu bagus. Seperti saya tunjukkan tadi. Justru bagian dalamnya yang mewah, bagian dalamnya indah, bagian dalamnya menggilap, tapi bagian luarnya itu biasa-biasa saja, tidak terlalu menarik. Nah, saudara-saudara, sekarang coba lihat bahwa jikalau kemah suci itu adalah cara di mana Allah mau berdiam di tengah umatnya, itu sebenarnya berbicara tentang kerinduan Tuhan Allah berdiam di tengah umatnya, tapi di dalam perjanjian lama dia mewujudkannya melalui kemah suci. Di dalam perjanjian baru dia mewujudkannya melalui kehadiran Kristus yang diam di tengah umatnya. Sekarang saudara lihat Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara, ini bukan kita ngarang-ngarang bebas.
Karena saudara, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kata diam di sana dari bahasa Yunani ekenosen, dan ekenosen itu arti harfiahnya berkemah. Firman itu telah menjadi manusia dan berkemah di antara kita. Tadi saya bilang kemah suci itu bahasa Latinnya apa? Apa? Tabernakel. Sekarang saudara lihat Young Literal Translation. Ya, and the word become flesh and did tabernakel. Kalau begitu saudara, di sini Rasul Yohanes menggunakan kata ekenosen yang menunjuk pada tabernakel, kemah suci perjanjian lama. Ini bukan kebetulan. Dengan kata lain, Yohanes mau berkata, sama seperti kemah suci perjanjian lama adalah tempat Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Demikianlah Kristus adalah kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Kostenberger bilang begini, pilihan kata yang sangat cermat oleh Yohanes dalam pasal 1:18, ekenosen, yang berarti mendirikan kemah, tabernakel di antara kita. Bukan kebetulan. Yohanes sedang menarik garis yang sangat jelas antara kemah suci dalam perjanjian lama dan inkarnasi Kristus. Apa yang dahulu hanya dilambangkan oleh struktur fisik kemah suci, kehadiran Allah di tengah umatnya, kini menjadi kenyataan penuh dan sempurna di dalam pribadi Yesus Kristus. Kalau begitu sebenarnya kemah suci itu bicara soal Yesus Kristus. Nah, kemah suci kalau bicara Yesus Kristus, tampilan luarnya tidak menarik. Justru kemewahannya, keindahannya, keunggulannya justru di dalam. Tapi tampilan luarnya tidak menarik. Itu persis seperti Kristus. Karena dia datang sebagai manusia. Sebagai manusia, dia bukan seseorang yang terlalu wah dan menarik. Itulah sebabnya Nabi Yesaya 700 tahun sebelumnya sudah kasih nubuatan. Yesaya 53 ayat 2. Dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Tapi yang penting sekarang bukan tampilan luarnya, tapi dalamnya itu bagaimana. Dia sendiri adalah Allah. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Nah, karena itu saudara-saudara, kita bisa lihat sebagai manusia dia biasa saja. Tapi karena dia adalah Allah, dia menampilkan kemuliaan sama seperti Allah menampilkan kemuliaan di tengah-tengah umat Israel melalui kemah. Maka sekarang lihat kelanjutan dari Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia dan berkemah di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Sama seperti Israel lihat kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah mereka melalui awan di dalam kemah suci. Demikianlah Kristus berkemah di antara manusia, dan kita melihat kemuliaan Kristus walau tampilan manusia dia biasa-biasa saja. Kalau begitu dapat kita katakan bahwa apa yang dahulu hanya merupakan lambang kemah suci sekarang digenapi secara nyata dan sempurna di dalam Kristus. Maka Kristus adalah kemah suci yang sejati. Kristus adalah tempat Allah berdiam. Kristus adalah tempat Allah menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, saudara, kemah suci adalah tempat Allah bertemu dengan umatnya. Saudara ingat istilah kemah pertemuan, karena Allah mau bertemu dengan umatnya, tapi di kemah suci itu. Keluaran 29, di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu. Di sana aku akan bertemu dengan orang Israel. Keluaran 30 ayat 36, aku akan bertemu dengan engkau. Berarti saudara, kemah suci itu tempat Allah bertemu dengan Israel. Dan dengan perhatikan ini baik-baik, Allah bertemu dengan Israel hanya melalui kemah itu atau di dalam kemah itu. Tidak di luar kemah. Tidak di tempat yang lain. Dan saudara-saudara, itu adalah satu-satunya cara Allah bertemu. Dan saudara ingat, kenapa untuk masuk ke kemah hanya satu pintu?
Tidak ada pintu di sebelah kiri, kanan, atau di belakang. Tidak. Hanya satu pintu yang disediakan. Maksudnya apa? Bahwa kemah suci, Allah mau bertemu dengan umat di kemah suci. Tapi jalan itu hanya satu saja dan tidak ada jalan kedua, jalan ketiga. Semua yang mau bertemu dengan Allah di kemah suci itu hanya melalui jalan itu. Begitu juga kalau kita bisa melihat lagi. Ada pelataran, ada ruang kudus. Tapi tempatnya Tuhan itu ruang maha kudus. Dan ruang maha kudus itu harus ada tirai di sana yang menutup. Tidak boleh dibuka. Itu artinya apa? Kenapa di situ tirainya tertutup terus? Karena jalan kepada Allah itu tertutup. Belum terbuka. Keluaran Ibrani 9 ayat 8. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama masih ada. Nah, kalau begitu seluruh sistemnya di dalamnya itu sebenarnya mengarah kepada Kristus. Bahwa kemah suci adalah satu-satunya tempat Allah berkenan ditemui oleh umatnya. Maka di dalam Kristus, kalau Kristus kemah sucinya, Kristuslah satu-satunya tempat di mana Allah berkenan bertemu dengan manusia. Satu pintunya. Semua upaya untuk bertemu dengan Allah di luar Kristus itu sama dengan mau loncat dari pintu belakang, dari pagar belakang, pagar samping, kiri kanan. Tidak. Satu saja. Siapa mendekat, mati. Maka di situ kita bisa lihat sebenarnya prinsip kemah suci itu mengajarkan bahwa hanya di dalam Kristuslah Allah mau bertemu dengan kita. Kristus menjadi perantara pertemuan Allah dengan manusia. Makanya Paulus bilang 1 Timotius 2 ayat yang kelima, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Saudara, tadi saya bilang kan ada tirai atau tabir di ruang kudus dan ruang maha kudus. Itu tidak boleh dibuka. Tandanya apa? Tandanya jalan kepada Allah masih tertutup. Tapi waktu Yesus mati di kayu salib, apa yang terjadi? Matius 27. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Jadi kelihatannya ada tangan tidak terlihat yang merobeknya. Seret, robek. Kalau sepanjang tabir itu masih ada tanda bahwa jalan kepada Allah tertutup. Maka dengan robeknya tabir itu menyatakan bahwa jalan kepada Allah itu sekarang sudah terbuka. Maka di dalam Kristus, kalau di dalam kemah itu tidak ada orang bisa masuk sembarang. Masuk mati. Tapi karena Kristus sudah membuka jalan buat kita, maka sekarang kita semua boleh datang kepada Allah tanpa rasa takut. Penulis Ibrani bilang, Ibrani 10, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Dia telah membuka jalan baru. Maka di dalam Kristus ada jalan buat kita datang bertemu dengan Allah. Kristus adalah tempat pertemuan Allah dan manusia. Di luar Kristus orang tidak bisa ketemu Allah. Biarpun dia teriak Allah, 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 Allah 5 kali satu hari juga, tetap tidak bisa. Allah hanya berkenan ketemu manusia dalam Kristus. Ketiga, kemah suci berada di tengah perkemahan Israel. Harus posisi tengah. Kenapa saudara di posisi tengah? Karena itu menyatakan bahwa Allah harus jadi pusatnya seluruh Israel. Israel harus menjadikan Allah sebagai pusat dari seluruh kehidupan mereka. Itu maksudnya kemah di tengah-tengah. Tidak di pinggir, tidak di sudut-sudut, tidak. Pusat ibadah Israel itu ada di tengah. Dan kalau kemah suci itu Kristus, maka Kristus itu adalah pusat iman kita. Dan perjanjian baru mengkonfirmasi bahwa Kristus memang adalah pusatnya yang paling utama. Dalam Kolose 1 ayat 18. Dialah kepala tubuh. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga Dia lebih utama dari segala sesuatu. Efesus 1. Dia memenuhi semua dan segala sesuatu. Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Lalu yang keempat, kita melihat dalam fungsi macam-macam perabot. Pertama, ada mezbah korban bakaran. Saudara,
Mesbah begitu masuk, ada mesbah, berarti harus ada korban. Di mesbah itulah korban diberikan, baru orang bisa ketemu Allah. Dan bukankah korban itu semuanya mengarah kepada Kristus? Bahwa Kristus telah memberikan korban, yaitu dirinya. Dan salib adalah mesbahnya. Dan karena korban itulah, maka kita semua boleh datang kepada Allah. Ibrani 10. Kita dikuduskan satu kali selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Dia mempersembahkan hanya satu korban saja. Sebab oleh satu korban saja dia menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kalau begitu, mesbah korban bakaran itu merujuk kepada korban Kristus. Kedua, ada bejana pembasuhan di sana. Bejana pembasuhan itu untuk menyucikan, untuk membersihkan. Itulah sebabnya kalau tidak cuci kaki tangan, mati. Harus cuci, itu menunjukkan penyucian. Dan penyucian itu dengan air, itu simbol dari penyucian yang Kristus berikan bagi kita. Dihapuskan dosaku, disucikan dosaku hanya oleh darah Yesus. Lihat Efesus 5. Kristus telah mengasihi jemaat, menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Berarti bejana pembasuhan berbicara soal Kristus yang menguduskan, menyucikan kita. Korban mesbah, korban bakaran tentang korban Kristus bagi kita. Bejana pembasuhan, penyucian buat kita. Yang ketiga, ada meja roti sajian. Di situ ada roti yang memberikan hidup. Dan kita diingatkan, Kristus sendiri berkata, akulah roti hidup. Di situ ada kakidian, berikutnya kakidian atau kandil, satu-satunya sumber penerangan di sana. Dan itu mengingatkan kita bahwa Yesus berkata, akulah terang dunia. Kalau begitu itu bicara tentang Kristus. Maju sedikit, ada mesbah ukupan, di mana di sana dupa dibakar dan bau harum masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Saudara, dupa itu ngomong tentang apa? Menariknya, Alkitab berbicara dupa atau ukupan itu biasanya berkaitan dengan doa-doa. Mazmur 141. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Wahyu 5 ayat 8. Kemenyan ialah doa orang-orang kudus. Nah, kalau begitu sebenarnya di hadapan tabir itu, di hadapan ruang kudus, di hadapan Allah, sebenarnya ada korban, ada ukupan wangi-wangian yang naik. Itu sama dengan sebenarnya itu adalah doa orang percaya yang naik. Dan sebenarnya perjanjian baru memperkenalkan Kristus adalah juru syafaat kita, yang olehnya doa-doa kita disampaikan pada Bapa. Itulah sebabnya kita berdoa dalam nama Yesus. Dan penulis Ibrani bilang, Ibrani 7:25, sebab dia, Kristus, hidup selama-lamanya untuk mengajukan permohonan kepada Allah bagi orang-orang itu. Kenapa hari ini sudah berdoa dalam nama Yesus? Berarti dia juru syafaat kita. Waktu saudara berdoa kepada Tuhan, itu seperti dupa yang dinaikkan pada Tuhan. Dan yang membuat dupa itu sampai kepada Bapa, itu adalah Kristus. Maka mesbah korban atau mesbah ukupan itu juga Kristus. Dan berikutnya terakhir, tabut perjanjian. Di sana ada tempat Allah berbicara. Allah berbicara kepada kita lewat Kristus. Sebagai wahyu khususnya, di sana ada dua loh batu, firman. Kristuslah firman yang hidup. Di sana ada tongkat Harun sebagai simbol imam. Maka Kristus imam besar kita. Di sana ada mana, yaitu roti yang menghidupkan. Dan Kristus adalah roti hidup bagi kita. Kalau begitu sebenarnya seluruh detail dari kemah suci itu hanya bayangan-bayangan tentang Kristus. Nats pembimbing kita tadi bilang, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat
keselamatan itu sendiri. Nah, setelah memberikan penjelasan panjang lebar ini, kalau begitu sebenarnya apa aplikasi buat kita sekalian ini? Saya berikan beberapa. Pertama, bersyukurlah karena Allah telah mendekati manusia di dalam Kristus. Allah mau diam di antara kita di dalam Kristus. Sejak awal Allah punya kerinduan tinggal di tengah-tengah umatnya. Karena itu saudara, setiap kita yang betul-betul mau tinggal bersama Allah, memang harus ada di dalam Kristus. Siapapun yang mau tinggal bersama Allah, harus percaya kepada Kristus. Tanpa iman pada Kristus, tidak mungkin Allah berdiam dengan kita. Dan kedua saudara, datanglah kepada Allah hanya melalui Yesus Kristus. Karena Allah hanya mau bertemu. Tempat pertemuan itu, Allah dengan manusia, hanya Kristus. Allah tidak bertemu dengan kita hanya kalau kita ke gereja. Allah tidak bertemu dengan kita hanya karena kita beragama Kristen. Allah mau bertemu dengan kita kalau kita di dalam Kristus. Itu titik pertemuan. Center point-nya di situ. Di luar itu tidak bisa. Karena itu, pastikan saudara adalah orang yang percaya pada Kristus. Bukan hanya sekadar orang Kristen. Ketiga, jadikan Kristus sebagai pusat seluruh kehidupan. Seperti kemah suci, pusat di tengah-tengah orang Israel. Kristus tidak boleh hanya sebagian kecil dari hidup kita. Dia harus jadi pusat seluruh hidup kita. Pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun yang kita lakukan harus berpusatkan Kristus. Dan yang terakhir, nikmatilah keistimewaan hidup dalam hadirat Allah. Hanya karena tirai itu sudah dirobek oleh Kristus, kita bisa menikmati hadirat Allah. Hari ini kita tidak butuh imam manusia sebagai perantara. Kita tidak butuh segala macam korban-korban untuk datang kepada Allah. Semua sudah diberikan Kristus satu kali selama-lamanya. Maka setiap kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Hidup, memuji, menyembah Dia. Saya tutup ini semua dengan satu kutipan yang bagus. Dari Goldsworthy, dia bilang bahwa kemah suci bukan sekedar museum sejarah keagamaan Israel. Dia adalah Injil yang ditulis dalam bentuk struktur, bahan, dan upacara. Setiap papan kayu yang disalut emas, setiap tirai yang disulam keruk, setiap korban yang dipersembahkan di atas mezbah, setiap tindakan imam yang membasuh tangannya di bejana tembaga, semuanya adalah kata-kata dari satu kalimat panjang yang Allah tuliskan selama berabad-abad. Dalam kalimat itu berbunyi, akan ada satu yang datang yang akan menggenapi semuanya secara sempurna. Ketika Yesus Kristus datang, berdiam di antara manusia, mati di atas kayu salib, dan tabir bait Allah terbelah, seluruh kalimat itu akhirnya mendapatkan tanda titiknya. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan, karena semua bayangan telah bertemu dengan realitasnya yang sempurna di dalam Dia. Puji Tuhan, itu berarti bahwa Kristus bukan orang sembarang. Kristus adalah orang yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Karena itu jauh sebelum Dia datang, bayang-bayangnya sudah diberikan. Dan Dia datang, realitasnya menjadi penuh. Percaya pada Kristus, kamu ada dalam jalur rencana Allah. Di luar Kristus, kamu betul-betul keluar dari rencana keselamatan Allah bagi dunia ini. Biarlah hal ini boleh membuat kita bangga memiliki Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Dan harus berbahagia kalau saudara bisa mengambil keputusan menerima Dia sebagai juru selamat dan Tuhan. Betapa indah harinya saat kupilih penebus.